A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati wat taslim, wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, Nabi pilihan, baginda besar, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya manusia merasakan tenang, merasakan tentram ketika dalam hidupnya ada jaminan. Jaminannya seperti yang kita rasakan saat ini adalah jaminan materi, Pak. Kita punya pendapatan, kita punya gaji, bahkan kita punya tunjangan. Lebih daripada itu, kita punya jaminan sosial. Apakah itu jaminan kesehatan, apakah itu jaminan kendaraan dan lain sebagainya, asuransi. Itu yang biasanya menjadikan kita tenang. Padahal yang kita fahami dalam literasi agama Islam yang kita yakini bahwa ketenangan itu ada pada keimanan. Ketenangan itu ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Allah Adam alaihi salam diturunkan dari surganya, dalam surat Al-Baqarah ayat 38 Allah katakan, kulnah bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Pernah dengar ayat ini, Pak? Pernah dengar ya? Barusan ini, ya. Qul nahbitu minha jami'an. Allah mengatakan, turunlah engkau wahai Adam, Hawa. Dalam tafsir yang lainnya disebutkan iblis pun turun. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, barang siapa yang datang kepada kalian petunjukku dan mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, maka dia tidak akan pernah ada rasa takut dan dia tidak akan ada rasa kesedihan. Lawan takut adalah tenang, lawan sedih adalah senang. Maka petunjuk Allah itu sejatinya sudah mencukupi, Pak, untuk kita tenang, untuk kita senang. Petunjuk itu adalah Al-Quran. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita lebih menjadikan tenang dan bertambah tenang itu adalah materi, karena kita tidak menyelami keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya Allah mengatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali telah Allah jamin rezekinya. Apa yang kita akan makan, Pak, habis zuhur ini? Oh, sudah makan ya, Pak, ya. Apa yang akan kita makan siang ini adalah Allah telah tetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka para nabi, orang-orang saleh
termasuk para sahabat yang dibina oleh Rasulullah SAW, itu memberikan motivasi dan memberikan keyakinan di dalam hidup bahwa sesungguhnya kehidupan mereka sudah dijamin oleh Allah rezeki-rezekinya. Maka tidak pernah ada kegelisahan tentang masalah rezeki. Yang paling penting adalah ikhtiarnya. Rezekinya sudah ada, namun ikhtiarnya. Rahimahullah Syekh Abdul Qadir rahimahullah, Syekh Abdul Qadir ketika beliau pulang melaksanakan salat zuhur, kemudian istrinya mengatakan, "Ayah, di meja makan sudah tersedia makanan." Maka beliau pun menutup pintu rumahnya, dan ia melihat ada ikan besar di atas meja makan. Tapi ia masuk ke dalam kamar untuk ganti pakaian. Setelah kemudian ia tidak menyaksikan ikan besar itu di atas mejanya. Bingung. Tadi ada ikannya, sekarang kok tidak ada? Ia pun menoleh di bawah meja, rupanya ada kucing kecil yang mengambil ikan besar. Lebih besar ikannya ketimbang kucingnya, Pak. Syekh Abdul Qadir rahimahullah tidak langsung memukulnya, pun tidak langsung mengusirnya. Ia ikuti kemana ikan ini berjalan. Rupanya ke belakang rumah, melewati padang pasir, terus rupanya ada sebuah goa kecil. Sang kucing yang kecil membawa ikan besar masuk ke dalam goa. Syekh Abdul Qadir rahimahullah pun masuk kepalanya ke dalam. Rupanya Allahu Akbar walillahilhamd. Beliau pun menangis menyaksikan apa yang ia saksikan. Kucing kecil membawa ikan besar untuk induk kucing yang 2 matanya buta dan 4 kakinya lumpuh. Sambil beliau mengutip ayat Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ya Allah kecuali Allah, Engkau telah menjamin rezekinya. Seekor induk kucing yang 2 matanya buta, 4 kakinya lumpuh mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang alim mengatakan, kalaulah rezeki itu dikejar dengan ilmu, maka berapa banyak binatang yang mati kelaparan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jaminan Allah Jalla wa ala. Maka kita lihat dalam Al-Qur'anul Karim tentang menumbuhkan keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada surat Al-Qasas Allah ceritakan tentang kisah ibunda Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Musa kecil saat itu, Musa bayi, diletakkan di sebuah peti. Wahyu Allah turun ke lubuk hati ibunda Musa, an ardi'i. Wahai ibunda Musa, memang engkau takut dengan Fir'aun yang dengan mimpinya menggelisahkan hatinya, seakan-akan kelak nanti ada seorang anak yang akan menggoyangkan tahta kerajaannya. Maka Fir'aun saat itu langsung menginstruksikan kepada jajaran aparatnya untuk mencari bayi-bayi laki-laki dan bunuh. Al-Quran mengatakan yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Kalau kita Pak melihat Al-Quran, kata-kata zabaha artinya menyembelih. Ana azbahul ghanam, saya menyembelih kambing. Tapi kalau bahasanya ditambah huruf ba-nya di atasnya ada tasdid, itu namanya fi'lul muta'addi. Artinya bukan hanya sebatas menyembelih, tapi lebih daripada itu. Yuzabbihuna abna'ahum. Mereka aparat-aparat yang diperintahkan oleh Fir'aun bukan hanya menyembelih, tapi memutilasi bayi laki-laki. Maka wajar ibunda Musa ada rasa takut. Tapi Allah mengatakan wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Ayo wahai ibunda Musa, susukan anakmu. Kemudian letakkan di sebuah peti kecil, lalu alirkan ke sungai. Wa idza khifti, kalau masih juga takut gitu. Ya. Allah mengatakan wala takhafi wala tahzani, jangan engkau sedih, jangan engkau takut. Janji Allah mengatakan inna radduhu ilaik,
aku akan kembalikan anakmu ke pangkuanmu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku jadikan Musa sebagai rasul. Apa yang terjadi? Betul, ibunda Musa mencari peti, dialirkan ke sungai Nil yang luas, panjang Pak. Beberapa anak sungainya pun banyak, tak terhitung. Itu mengapa peti itu mengalir ke belakang istana Fir'aun? Kalau tidak kelembutan Allah menolong hambanya. Saat itu istrinya Fir'aun, siapa namanya Pak? Hah? Asia. Kalau belum tahu namanya Bu Fir'aun, begitu ya. Supaya gampang ngajinya Pak. Asia, Masya Allah, ia melihat ada peti yang mengalir. Ditangkaplah peti tersebut, tiba ada bayi di dalamnya. Dipeluklah bayi mungil itu. Rupanya Fir'aun datang. Fir'aun mengatakan, siapa anak tersebut? Wahai Asia. Kata Asia, dia anak yang aku temukan di peti ini dan aku sudah jatuh cinta kepadanya. Fa'alqaitu 'alaika mahabbatan minni. Aku telah jatuh cinta kepadanya. Ini Pak, satu rumus yang perlu kita fahami Pak. Kalau istri sudah mengatakan yes, maka suami susah mengatakan no. Begitulah kira-kira ya. Lalu bagaimana? Terdiamlah Fir'aun, tidak bisa Pak memarahi istrinya. Saat itu Musa menangis, bayi Musa menangis. Wanita-wanita di istana diperintahkan untuk memberikan ASI kepada bayi Musa. Namun tidak ada yang cocok. Saat itu pula mulut Musa tidak bisa terbuka, dan itu adalah izin Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai Musa, jangan buka mulutmu kepada yang bukan rizkimu, kepada yang bukan ibumu. Maka disebarlah informasi siapa yang bisa memberikan ASI kepada bayi di dalam istana. Sampai ke telinga seorang ibu di ujung Mesir. Datanglah wanita tersebut sudah sore hari dan ASInya cocok. Musa kecil pun menikmati ASInya. Wanita itu diperintahkan oleh Asia, mulai saat ini engkau wajib tinggal di tempat ini. Wanita itu mengatakan, tidak bisa wahai Asia, aku punya suami dan aku punya anak-anak di rumah. Kalau mau, anak ini berikan kepada kami sore sampai malam, nanti pagi engkau ambil, jemput main dia di sana. Masya Allah. Maka malam itu sang ibu membawa anaknya, dialah ibunda Musa. Itulah janji Allah, inna radduhu ilaik wa ja'ilu minal mursalin. Kami kembalikan bayi itu ke pangkuanmu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menumbuhkan keyakinan bahwa Allah tidak pernah menyalahi janji-janjinya kepada hamba-hambanya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini sering yakin Pak, ya, sering yakin dengan seorang dokter, di mana saat kita sakit, kita berobat, lalu dokter itu menyodorkan obat-obatannya. Ini minum 3x1, ini minum 3x2, ini 2x1. Dan kita tidak pernah menanyakan apa komposisinya. Pun kita tidak pernah protes. Kita yakin obat itu menyembuhkan. Betapa keyakinan kita hebat kepada seorang dokter untuk kesembuhan kita. Tapi mengapa ketika kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan petunjuk Al-Qur'an, petunjuk kehidupan, kita tidak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terjadi pula itu pada kisah Nabi Allah Musa saat beliau sudah dewasa. Dengan pengikutnya, dengan jumlah umat yang lumayan. Saat itu dikejar-kejar oleh tentara-tentara Fir'aun. Fir'aun sudah amarahnya memuncak, maka mengumpulkan 500.000 tentaranya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka umatnya Musa mengatakan, wahai Musa, tentara-tentara Fir'aun sudah mendekat. Inna lamudrakun.
kita akan kekejar, habis kita, mati kita. Bagaimana jawaban Nabiullah Musa alaihissalam? Kalla, tidak sekali-kali tiga. Kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Bersama kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Istihdarul niyah lillah, menghadirkan Allah di dalam lubuk hati. Istihdarullah fil qalb. Bagaimana menghadirkan Allah di lubuk hati, Pak? Meyakinkan kepada umatnya ada Allah bersama kita yang akan memberikan petunjuk. Nabi Musa tidak mengatakan, wahai umatku, saya punya tongkat yang kemarin bisa menjadi ular besar. Tidak. Wahai umatku, jangan pernah panik, aku nabi. Nabi Musa tidak mengatakan itu, membanggakan tentang profesinya seorang nabi atau hamba yang dicintai oleh Allah sebagai utusan Allah. Tidak. Tapi Nabi Musa mengatakan, qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama kita adalah Allah yang akan memberikan petunjuk, Pak. Athiqah billah. Bagaimana seorang hamba itu yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal itu, Pak, sering kita dapatkan dahulu saat kita kecil, ya, atau saat kita SMA di kampung. Ayah kita seorang petani kecil, ayah kita seorang kulit tukang panggul di pasar. Setelah kita selesai SMA, ingin kuliah, kita katakan kepada ayah kita, Pak, bisa nggak aku kuliah? Ayah kita dengan menatap wajah kita lalu mengatakan, bismillah sayang, kamu kuliah. Emang ayah punya uang? Jangan nanya uang. Kita punya Allah, sayang. Itu ada, Pak. Ya, orang tua kita nggak sekolah tinggi-tinggi banget. Orang tua kita bukan jebolan Timur Tengah. Orang tua kita bukan orang yang lulusan pesantren. Tapi ketika ngaji di surau, Masya Allah, mendengarkan tentang masalah tauhid, menghujam ke lubuk hatinya, bahwa tidak ada yang bisa menolong hidup seorang hamba, bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan seorang hamba kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maaf, ilmu ikhlasnya lebih tinggi daripada maaf orang-orang yang kuliah. Betul ya? Ya. Sampai kita diajarkan mengatakan bismillah sayang, ada Allah. Bismillah. Kamu kuliah. Begitu tuh. Ini baru-baru ini, Pak, ada seorang anak kelas 6 SD, ya. Khataman sekolah, kelulusan. Jalan-jalan ke Yogyakarta, butuh uang 400.000 rupiah. Sang anak ini orang miskin, dipanggil oleh gurunya, nak, kamu siapkan pembayarannya ya, karena setiap orang wajib bayar 400. Oh iya Bu Guru, aku akan bicara sama bapak. Bapaknya rajin sholat berjamaah di masjid. Bapaknya hanya tukang kayu, iya, tukang potong kayu. Lalu dia minta sama ayahnya, kata ayahnya, bismillah sayang, engkau berangkat. Gitu tuh. Senang sekali dikatakan bismillah engkau berangkat. H-3 menjelang keberangkatan dipanggil oleh sang guru, kamu belum bayar sayang untuk berangkat ke Jogja. Gimana? Insya Allah kata ayah berangkat. Insya Allah kata ayah berangkat. Tapi kan pakai uang, saya belum bayar ini. Iya Bu Guru, nggak apa-apa. Tapi kata ayah berangkat. Dia pulang ke rumahnya, dia ceritakan bahwa Bu Gurunya meminta uang tersebut. Lagi-lagi jawabannya, insya Allah berangkat. Luar biasa, Pak. H-1 ditelepon, kamu belum bayar sayang. Iya Bu Guru, mohon maaf, kata bapak, insya Allah berangkat. Sampai hari H-nya, anak itu datang ke sekolah, 3 bis, Pak. Sudah ada di hadapan sekolahan mau berangkat. Anak yang lain sudah naik bis, tinggal si anak kecil ini. Masya Allah, gurunya mengatakan, kamu belum bayar sayang, mohon maaf, nggak bisa berangkat. Tapi sang anak mengatakan, nggak apa-apa Bu Guru, kata bapak saya, insya Allah berangkat. Luar biasa keyakinannya dengan kalimat bapaknya, insya Allah berangkat. Mobil perlahan-lahan berangkat, 3 bis. Rupanya di belakang mobil tersebut ada mobil Alphard putih. Seorang anak kelas 6 membuka jendelanya. Bro, mau berangkat lu? Gitu. Budi, iya nih,
Kata bapak saya berangkat, tapi rupanya bapak nggak punya uang. Rupanya di samping si Budi ada ibunya. Nak, sini, ayo temenin Budi nih. Udah nggak apa-apa, ayo masuk sini. Subhanallah Pak, naik Alphard dia. Apa kata tuh anak? Ya Allah, terima kasih ya Allah, kata bapakku berangkat juga. Ini bapak kalau punya anak begitu ucapan berangkat. Nggak pakai uang nggak apa-apa, yang penting berangkat. Alhamdulillah. Keyakinan Pak, subhanallah. Dan ini kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak orang-orang yang tidak punya uang untuk berangkat umroh atau haji, tapi bisa berangkat. Betul Pak? Bisa berangkat gitu. Mengapa? Karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ikhtiar yang maksimal. Sebutlah seorang ibu di Yogyakarta, di Jombang, yang tukang urut selama 20 tahun, dia nabung 15.000, 20.000 sedapatnya untuk nabung agar dia bisa berangkat pergi haji dan masuk TV One. Iya, tukang urut naik haji, tukang becak di Surabaya naik haji. Betul ya? Maka tidak ada yang mustahil dari sebuah keyakinan. Subhanallah. Yang hebat lagi di Sukabumi, tukang singkong, Pak. Iya. Hanya 3 bulan saja dia jual singkong sama kebun-kebunnya. Itu Masya Allah tuh. Gitu ya. Kebunnya 2 hektar dan bisa berangkat pergi haji. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan lihat apa yang bisa menghadirkan keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah al-khudu' lillah. Kalau ingin memunculkan keyakinan kita atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahlah di hadapan Allah. Merendahlah di hadapan Allah. Terlebih saat kita punya masalah. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban. Nabi Allah Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan besar, beliau tidak mencari jantung ikan besar untuk ditikam. Beliau tidak menginjak-injak dan menendang di dalam perut ikan besar agar dimuntahkan. Tidak. Tapi beliau merendah di hadapan Rabb yang maha kuasa, Rabb yang maha hebat, Rabb yang punya kemampuan untuk menyelamatkan hambanya. Namanya al-khudu', merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kalimatnya Pak? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Inni kuntu minaz zalimin. Akulah hamba yang zalim. Merendah di hadapan Allah. Allah suka Pak dengan hamba yang merendah. Seperti hanya kita senang dengan anak-anak yang merendah. Betul Pak? Ya, merendah hatinya. Ayah terima kasih atas kirimannya. Alhamdulillah di pesantren aku semangat ngaji dan sudah punya hafalan 5 juz. Ayah terima kasih ayah. Mohon maaf ayah ngerepotin ayah. Masya Allah, padahal tugas kita mencari nafkah. Betul Pak? Padahal tugas kita tuh mengirimkan tuh rekening, ya, uang ke rekeningnya agar dia bisa sekolah dengan baik. Tapi sang anak merendah. Betapa kita ayah bangga dengan anak kita. Begitu pula halnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Mengapa taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Merendah di hadapan Allah, mengaku diri salah. Padahal sejatinya yang kita ketahui salah siapa? Iblis Pak, menggoda Adam. Yang kedua, Siti Hawa terprovokasi dengan iblis. Tapi Nabi Adam tidak menyalahkan iblis. Nabi Adam tidak menyalahkan Siti Hawa. Tapi Nabi Adam mengatakan, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, emang saya yang salah ya Allah. Ini kata kunci dalam kehidupan kita Pak, bahkan berumah tangga. Kalau ingin rumah tangga tidak pecah, setiap ada masalah, ya, maka akan lebih baik kita mengatakan saya yang salah. Meredam perpecahan yang lebih besar lagi. Selesai urusan. Tapi ketika kita tutupi dengan kebohongan, ketahuan lagi, tutup lagi kebohongan lagi, kebohongan yang kedua, terbuka rupanya, tutup dengan kebohongan yang ketiga, itulah yang disebut dengan derivatif kebohongan. Dan susah Pak untuk diterima ya oleh masyarakat.
Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala merendah di hadapan Allah. Yang kedua, menghadirkan keyakinan adalah memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dekat dengan Allah, ya, maka akan muncul keyakinan. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, barang siapa yang beriman kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan, maka aku, kata Allah, aku berikan jalan-jalan tuh. Jalan-jalan kemudahan untuknya. Diberikan jalan-jalannya. Masya Allah tuh. Seorang ayah, Pak, saya mengambil kisah-kisah nyata saja dalam kehidupan kita yang sederhana. Seorang bapak, anaknya SMP, mau masuk SMA, butuh uang 3.500.000 rupiah. Anak yang mengatakan, ayah aku sekolah tidak. Sang ayah mengatakan, bismillah sayang kamu sekolah. Sang ayah hanya kuli bangunan. H-2 menjelang penutupan pendaftaran, sang anak mengatakan, ayah aku belum daftar. Iya sayang, insya Allah ayah minta sama Allah ya, tapi ayah yakin engkau bisa sekolah. Maka dia malam tahajud, Bapak Ibu yang dirahmati, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah selesai sholat berjamaah, pulang ke rumah, ia melihat motor jadulnya itu masih ada tuh di ruang tamu. Hatinya mengatakan, ini ya Allah, bismillah, dikorbankan, semoga dapat 3,5 juta ya Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah, dikasih Allah jalan-jalannya, Pak. Jalannya menjual motor. Motor dibersihkan, ya. Supaya mengkilat kasih apa ya, minyak jelantah lah kira-kira ya, supaya lebih kinclong, Pak. Lalu bagaimana? Dibawalah ke toko jual beli barang motor bekas, Pak, motor second. Ada beberapa toko, maaf, berat untuk dibeli dengan harga 3,5 juta. Karena itu motor-motor jadul, Pak. Beberapa toko mengatakan 1 juta, iya 1,5 juta. Nggak ada yang sampai 3,5. Maaf, ada engkoh orang Cina berani bilang 1,750 rupiah. Nggak lebih daripada itu. Masya Allah tuh. Maka dia pulang ke musola, dia nangis sama Allah SWT. Dalam sholat duhurnya, ya Allah, belum selesai. Lalu setelah sholat duhur, dia cari lagi, Pak. Sampai asar, sampai sore nggak ketemu yang bisa membeli motor tersebut. Akhirnya pulang ke rumah. Istri mengatakan, kurang dekat kita sama Allah, Pak. Kurang minta kita sama Allah. Maka jamaah, mohon maaf, anak kita kalau butuh sesuatu, minta sesuatu, bagaimana? Merengek-rengek, betul ya? Megang tangan kita. Sering datang ke kamar kita, ayah katanya beli sepeda, ayah katanya beli, terus ngomong terus. Pertanyaannya, pernah kita minta sama Allah seperti itu? Merengek-rengek, datang terus kepada Allah. Mungkin belum pernah, Pak. Tapi si bapak ini minta sama merengek, ya Allah, anakku sekolah ya Allah, anakku sekolah ya Allah. Nangis dia. Maka besoknya pagi dia ikhtiar lagi. Ikhtiar, Pak. Sebelum dia ikhtiar menjualnya, ada musola, dia sholat duha. Duha 4 rakaat ditambah surat Al-Mulk dan Al-Waqiah. Lumayan lama tuh, ya. Setelah selesai dia doa yang panjang, ya Allah, semoga bisa ya Allah terjual nih motor. Motornya diparkir di depan musola. Selesai salat, tenang hati. Lalu ketika keluar, Pak, apa yang terjadi? Motornya hilang. Coba kita bisa bayangkan, Pak. Udah sholat, betul ya? Ngaji, doa, kok motor hilang? Emang Allah berkehendak seperti itu, Pak. Dia nangis tuh. Masya Allah. Dia cari tuh, keluar, dia kejar ke jalan besar. Masya Allah, mungkin tuh yang namanya pencuri, ya, mendorong. Kan motor jadul, Pak. Bensin campur tuh, campur dorong, iya. Masya Allah, dicari ke gang sana, ke gang sini, ke jalan sana, ke jalan sini, nggak ketemu itu. Qadar Allah. Tapi hati tentram. Itulah hebatnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ketika diuji, bom, Pak, hatinya nggak gelisah. Maaf,